Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Alfa yang sudah memberi tugas ini, yaitu tugas ujian akhir semester. Di sini tugasnya itu bercerita tentang perjalanan pergi ke desa. Nah, kelompok saya itu mengambil pergi ke desa Penyengat Ola yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, sebelumnya di sini saya ingin mengenalkan kelompok saya ya. Kelompok saya itu ada bernama Aldi Setiawan, M. Rizky Akbar, Arsal Ramadan, Dwiki Ananta Putra, dan Muammar Kadafi. Nah, itu adalah teman kelompok saya. Seterusnya surat turun lapangan itu selesai pada tanggal 3 Mei. Nah, kami itu turun lapangan pada tanggal 14 Mei. Nah, ceritanya begini. Jadi pada tanggal 14 Mei itu kami ngumpul di kos teman yang ditentukan itu di situ titik kumpulnya pada jam 8 pagi. Nah, setelah kami kumpul, waktu mau pergi itu jam 8, kami pun pergi ke desa Penyengat Ola. Nah, waktu yang ditempuh untuk perjalanan tersebut kiranya mencapai, kalau dari Mendalu 20 menit. Nah, saya berboncengan dengan Aldi Setiawan, terus ada teman-teman juga. Nah, setelah perjalanan dari Mendalu, kami pun sampai di desa Penyengat Ola. Setelah sampai di sana, kami pun pergi masuk ke kantor tersebut. Nah, di situ kami disambut dengan senang lah dengan kantor, dengan anggota para di kantor itu. Nah, setelah itu kami pun menunggu sebentar untuk menunggu kadesnya, karena di situ ada banyak sekali anggotanya yang bekerja dan kami antrian untuk wawancara. Nah, setelah kami menunggu, akhirnya giliran kami pun tiba untuk wawancara kepada kades di desa Penyengat Ola itu. Nah, terus pada intinya kades itu memberikan bahwa perencanaan pengembangannya adalah pengembangan bank sampah di desa Penyengat Ola. Nah, itu adalah yang ditekankan dengan kepala desa di Penyengat Ola itu. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mengatur pembangunan di desa Penyengat Ola, Kecamatan Jambi Luar Kota, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Rencana Pembangunan Desa. Nah, fungsi dari peraturan tersebut digunakan untuk mengatur, melindungi, mengamankan, dan melestarikan tata ruang dan pembangunan di desa Penyengat Ola. Nah, selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan potensi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kearifan lokal yang menjadi jati diri kebanggaan daerah dan masyarakat setempat. Nah, setelah hasil wawancara tersebut, kami pun menyimpulkan untuk menggunakan analisis SWOT tentang perencanaan pembangunan, tentang pengembangan bank desa tersebut. Beginilah
data yang kami hasilkan. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan, yaitu adanya partisipasi masyarakat. Nah, yang kedua ada dibantu oleh satu universitas dalam pengelolaan bank sampah tersebut. Yang ketiga ada bank sampah dapat berperan signifikan dalam mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Terus yang kedua, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, yang pertama itu kelemahannya adalah yang pertama pemasaran yang kurang optimal. Yang kedua yaitu kurangnya daya tarik barang membuat stok menumpuk. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya dukungan pemerintah, yaitu bank sampah di desa penyengat olah menghadapi tantangan karena tidak adanya dukungan yang memadai dari pemerintah. Nah, hal ini membuat operasional bank sampah menjadi sulit dan mengganggu tujuan mereka untuk menambah penghasilan desa. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Nah, peluang di desa penyengat olah itu yang pertama ada satu, mengurangi pengangguran. Terus yang kedua itu ada memberikan fasilitas terhadap warga yang memiliki kreativitas untuk menambah UMKM. Yang ketiga ada penghasilan untuk pengurus dan nasabahnya. Bank sampah dapat memberikan penghasilan untuk pengurus dan nasabahnya pun. Nah, yang keempat ada masing-masing yang dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengumpulkan dan memilah sampah. Nah, yang kelima itu ada memperkerjakan masyarakat lokal, yaitu masyarakat yang ada di desa penyengat olah itu. Nah, selanjutnya ada threats atau ancaman. Ancamannya sebagai berikut. Yang pertama, satu yaitu meningkatkan nilai tambah yang ditawarkan. Nah, yang kedua itu eh, berinvestasi dalam teknologi yang sesuai untuk mempertahankan keberlanjutan dan melindungi lingkungan. Yang ketiga ada tetap memantau dan beradaptasi dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang keempat itu seiring dengan kemajuan dunia digital, bank sampah dituntut untuk beradaptasi dengan menyediakan layanan secara digital. Selanjutnya yaitu strategis atau strength opportunity. Nah, yang pertama itu ada mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi pengangguran, yaitu memanfaatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru dan kesenjangan ekonomi di desa. Yang kedua ada kolaborasi dengan universitas untuk memberikan fasilitas kepada warga yang kreatif dengan menggunakan sumber daya dan pengetahuan dari universitas tersebut. Nah, yang ketiga ada menggunakan peran signifikan bank sampah untuk menambah UMKM dan memberikan penghasilan seperti penghasilan tambahan bagi pengurus dan nasabah melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Nah, yang keempat ada memperkerjakan masyarakat lokal melalui program-program partisipasi. Nah, masyarakat lokal itu dipergunakan di desa penyengat olah itu. Nah, selanjutnya yaitu strategi weakness dan opportunity. Nah, yang pertama ada meningkatkan pemasaran, yaitu memanfaatkan peluang untuk menambah UMKM dan member penghasilannya. Nah, yang kedua ada mengembangkan daya tarik produk dengan memberikan pelatihan kreativitas kepada warga untuk menghasilkan produk daur ulang yang lebih menarik. Nah, yang ketiga ada mengurangi stok yang menumpuk dalam memperkerjakan masyarakat lokal tersebut, distribusi dan pemasaran produk. Nah, yang keempat itu ada memperkuat dukungan pemerintah dengan menunjukkan manfaat bank sampah dalam mengurangi pengangguran dan menambah UMKM. Nah, yang kelima itu ada optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, fokus pada peningkatan keterampilan pemasaran dan kerjasama pemerintah. Selanjutnya ada strategi ST, yaitu Strengths dan Traits, menggunakan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu keterlibatan aktif masyarakat untuk meningkatkan kualitas. Nah, yang kedua itu ada kerjasama dengan universitas untuk meningkatkan investasi teknologi dengan menggunakan dukungan dari universitas tersebut. Yang ketiga ada peran signifikan bank sampah dalam memantau dan beradaptasi dengan peraturan dengan mengandalkan peran bank sampah yang penting dalam pengelolaan lingkungan.
untuk terus memantau dan menyesuaikannya. Nah, yang keempat ada mengadaptasi layanan bank sampah secara digital, yaitu menggunakan layanan digital bank sampah sehingga tetap relevan dengan kemajuan dunia digital. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah strategi weakness dan threats. Yang pertama ada meningkatkan pemasaran untuk menghadapi persaingan, yaitu mengatasi kelemahan pemasaran dengan strategi pemasaran yang lebih agresif. Nah, yang kedua ada mengembangkan produk yang lebih menarik melalui pelatihan dan pendampingan, meningkatkan kreativitas warga dan menghasilkan produk daur ulang. Nah, yang ketiga ada mengelola stok menumpuk dengan efisien, yaitu mengurangi stok dan memproduksi dan distribusi secara efisien serta mencari solusi daur ulang lebih lanjut. Nah, yang keempat itu ada peningkatan kontribusi di ekonomi, yaitu menunjukkan kontribusi bank sampah dalam meningkatkan ekonomi lokal sebagai upaya untuk mendapat dukungan pemerintah yang lebih besar. Nah, yang kelima yaitu optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, memperkuat program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran akan pentingnya bank sampah. Nah, mungkin itu hasil riset dari wawancara kami ke Desa Penyengat Ola. Nah, itu adalah hasil analisis SWOT kami. Mungkin itu saja. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.